Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Tergiur gaji tinggi, seorang TKW malah tertipu hingga 23 juta oleh calo. Impian bekerja di Polandia kandas, seorang PMI tertipu hingga habiskan uang sekitar 23 juta ke calo atau ke sponsor yang akan memberangkatkannya. Dia adalah Wulan, salah satu dari pool perempuan yang menjadi korban perdagangan orang yang diselamatkan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Sebelum dijanjikan akan diberangkatkan ke Polandia, Wulan mengaku 2 pekan tinggal di penampungan sebuah lembaga pelatihan kerja atau LPK di kawasan Bekasi. Seperti pada umumnya, calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri, di penampungan itu Wulan bakal mendapatkan pelatihan meski hanya formalitas. Wulan juga mengaku bahwa dijanjikan akan menerima gaji sebesar 10-15 juta, berikut mendapatkan uang lembur bila nantinya telah bekerja di Polandia. Katanya bulan 9 ini ada yang berangkat, cuma kemarin ditanya tanggalnya, mereka tidak bisa menjawab, kata Wulan Selasa, tanggal 24 bulan 8 2021. Wulan mengaku untuk bisa sampai ke penampungan itu, ia telah mengeluarkan uang sebesar 23 juta. Seluruh itu diserahkan Wulan ke calo. Selama berada di penampungan, beberapa proses administrasi dilakukan Wulan, seperti pembuatan paspor dan lainnya, termasuk mengikuti pemeriksaan kesehatan atau medikal. Menurut Wulan, keberangkatan dalam 2 minggu dinilai cepat untuk bekerja ke luar negeri, sehingga tanpa berpikir panjang ia tertarik untuk bekerja di Polandia, meski harus keluar uang hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan bahwa modus yang digunakan pada sindikat perdagangan orang itu sama. Mereka menggunakan kaki tangan para calo atau sponsor untuk mencari korban di beberapa daerah. Kemudian para pekerja diiming-imingi gaji besar untuk diberangkatkan ke negara tujuan. Yang pasti itu semua bohong, itu adalah tipu-tipuan dan muslihat dari para sindikat, tutur Beni. Nah, seperti kita ketahui ya guys, bahwa baru-baru ini Pak Beni Ramdhani itu Ketua BP2MI baru saja menggagalkan keberangkatan beberapa TKI atau TKW ke luar negeri secara ilegal guys. Nah, mereka ini dikirim oleh PT Tanjung Lestari, di mana mereka akan dijanjikan untuk bekerja di beberapa negara. Nah, salah satunya di Polandia, seperti penuturan Mbak Wulan tadi, bahwa dia dijanjikan untuk bekerja di Polandia dengan gaji sekitar 10-15 juta. Dan gaji itu belum termasuk lembur. Menurut penuturan Mbak Wulan bahwa jika nanti ada lemburan bisa mencapai sampai 20 juta. Nah, karena banyak sekali yang tergiur dengan gaji segitu banyak dan prosesnya cukup cepat karena hanya memakan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Bahkan Mbak Wulan sendiri dijanjikan nanti akan terbang sekitar bulan 9 guys. Namun setiap kali ditanya itu ternyata tidak ada jawaban dari pihak PT ataupun sponsornya. Dari proses awal sampai masuk ke PT, Mbak Wulan ini sudah mengeluarkan uang sekitar 23 juta guys. Nah, karena dia merasa ada yang tidak beres, akhirnya Mbak Wulan sendiri berusaha untuk melaporkannya guys. Dan ternyata memang setelah diperiksa, PT itu memang tidak resmi atau sudah dicabut izinnya guys. Mungkin sebelumnya pernah ada kasus atau bagaimana, sehingga PT ini sebetulnya sudah tidak diperbolehkan untuk beroperasi guys.
Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya guys ya, sekiranya ingin bekerja ke luar negeri, itu carilah sponsor yang bisa dipercaya, atau telusuri dulu PT mana yang resmi atau tidak, ada izinnya atau tidak, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui ya guys, sekarang kan memang Indonesia lagi ada COVID ya, sehingga banyak sekali sahabat seperjuangan kita yang ingin bekerja ke luar negeri untuk bisa memperbaiki ekonomi. Tapi ya itu tadi, karena ada kendala di mana banyak sekali negara penempatan itu belum bisa menerima TKI dari Indonesia guys. Ya alasannya ada beberapa hal, salah satunya karena memang COVID di Indonesia itu kasusnya masih sangat tinggi begitu. Nah, dengan situasi seperti ini, para calo itu mencari kesempatan guys, yaitu mereka mencari korban ke kampung-kampung atau ke daerah-daerah di mana mereka tahu bahwa banyak sekali yang sedang kesulitan dalam hal ekonomi. Dengan janji manis ya, nantinya akan digaji sekitar 10 atau 20 juta atau 15 juta dengan biaya yang hanya 23 juta guys. Dan prosesnya juga sangat cepat, bahkan hanya sekitar 2-4 minggu guys. Sedangkan untuk proses resmi ya, untuk menjadi TKI bekerja ke luar negeri itu paling tidak membutuhkan sekitar 3-4 bulan guys. Nah, karena tergiur dengan gaji tinggi dan proses yang mudah, itu mereka banyak sekali yang tergiur guys. Bahkan menurut penuturan Mbak Wulan itu nggak cuma 1 atau 2 guys, bahkan puluhan temen dia juga ikut tertipu juga. Tapi alhamdulillah sudah ditangani oleh pihak terkait, dan juga nantinya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Ya, kita doakan buat Mbak Wulan dan teman-temannya, semoga saja bisa mendapatkan uang itu kembali guys. Nah, bagi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri ya, jadi Hong Kong bisa dijadikan negara tujuan, di mana negara Hong Kong ini sudah mulai buka ya, mulai tanggal 30 Agustus kemarin, Hong Kong sudah buka kembali untuk menerima TKW asal Indonesia dengan syarat yang mudah. Nah, untuk Taiwan sendiri memang belum ada ya, belum ada pemberitahuan entah kapan akan dibuka kembali. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, negara Hong Kong juga gajinya lumayan tinggi ya, sekitar 7-8 juta. Dan di sana itu diwajibkan untuk setiap minggu libur guys. Jika nanti majikan itu menyuruh kita untuk tidak libur, maka gajinya bisa sampai 10 juta guys. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk negara Hong Kong dan Taiwan itu hampir sama guys. Bahkan untuk gaji juga tidak selisih banyak. Dan untuk kebiasaan orang Hong Kong dan Taiwan juga hampir sama, karena mereka juga orang Cina guys. Tapi kalau untuk bahasa memang beda ya. Kalau misalkan di Hong Kong itu kan menggunakan bahasa Kantonis, kalau di Taiwan itu menggunakan bahasa Mandarin. Tapi tidak sedikit orang Hong Kong juga mereka tahu atau mengerti bahasa Mandarin guys. Bahkan dulu saya bekerja di Hong Kong, tetangga majikan saya juga orang Talu ya, atau orang Cina. Mereka juga menggunakan bahasa sehari-harinya itu menggunakan bahasa Mandarin guys. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya gagal terbang ke Taiwan, jadi negara Hong Kong bisa menjadi solusi guys. Ya, kita berharap sih untuk Taiwan segera dibuka kembali ya guys, karena banyak sekali calon TKI atau TKW itu gagal terbang dan mereka itu sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit guys. Seperti contohnya keponakan saya sendiri, dia juga udah mengeluarkan uang sekitar 15 juta ke PT. Dan itu sudah 1 tahun berlalu guys, sampai sekarang belum ada pemberitahuan kapan Taiwan akan dibuka kembali. Ya, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga saja bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman di luar sana ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, dan semoga saja kita diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam mengais rezeki di sini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.